Halo bro, kembali lagi di channel Driver Pemilih bersama gua Driver Pemilih. Nah, di video kali ini gua akan membahas tentang isu yang cukup heboh ya beberapa hari yang lalu gitu kan ya, yaitu tentang pemblokiran aplikasi InDrive dan Maxim di negara Malaysia. Ya. Kenapa bisa diblokir? Kita bahas di sini. Ya, kabar ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita bahas bersama-sama, oke? Selain pemblokiran InDrive dan Maxim di negara Malaysia, ada kabar juga ya beberapa hari yang lalu bahwa InDrive juga diblokir di daerah Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Kenapa? Kita bahas di channel ini, oke? Kementerian Pengangkutan mengarahkan aplikasi e-hailing dari Rusia yang didakwa beroperasi secara haram, iaitu InDrive dan Maxim, untuk menghentikan operasi mereka berkuat kuasa 24 Julai ini. Menterinya Anthony Loke Siu Fook berkata surat memberhentikan operasi kepada dua aplikasi e-hailing berkenaan telah dihantar oleh Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD baru-baru ini. Kedua-dua platform ini memang telah pun diberikan surat tunjuk sebab. Memang dah diberikan surat tunjuk sebab. Memang kita dah mendapatkan notis diberikan untuk mereka melaksanakan penambatan itu. Memang kita akan ambil tindakan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan majlis pembukaan semula landasan untuk operasi perkhidmatan kargo Kempas Baru Pasir Gudang, Johor. Isnin lalu, Persatuan Penghantar e-hailing Malaysia, Penghantar Malaysia, menerusi kenyataan menggesa kerajaan menjalankan penguatkuasaan tegas terhadap dua aplikasi e-hailing, InDrive dan Maxim, termasuk menyekat akses platform itu. Kenyataan itu mendakwa kedua-dua platform e-hailing itu didapati terus menawarkan perkhidmatan mereka tanpa mematuhi peraturan di bawah akta sedia ada. Ia termasuk tidak memastikan pemandu memiliki vocational kenderaan perkhidmatan awam PSV yang sah seperti yang telah diwajibkan oleh Undang-Undang Malaysia. Lisens atau apa? Ya, kita lihat di media satu lagi nih, ada nih di Malaysia. Dua platform e-hailing dari Rusia, InDrive dan Maxim, diarah menghentikan operasi mereka bermula 24 Julai ini kerana melanggar peraturan pengangkutan tempatan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD menghantar notis memberhentikan operasi kepada kedua-dua platform itu baru-baru ini. Beliau menambah platform berkenaan didapati melanggar syarat pelesinan di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Ia termasuk memastikan semua kenderaan di bawah platform mereka beroperasi dengan permit kenderaan e-hailing yang sah. Menurut Loke, dua syarikat e-hailing berkenaan boleh membuat rayuan, namun rayuan itu hanya akan diputuskan di Malaysia Menteri Pengangkutan. Sementara itu, Persatuan Penghantar e-hailing Malaysia mendakwa ada pemandu Maxim dan InSight beroperasi tanpa lesen vocational kenderaan perkhidmatan awam PSV dan insurans e-hailing. Malah ada pemandu yang gagal membuat pemeriksaan Puspakom bagi kenderaan melebihi 3 tahun. Aturan dan kesannya akan datang juga kepada pengguna, di mana pengguna tidak dapat membuat sebarang tuntutan ke atas kecederaan yang mereka hadapi. Jadi ini bagi saya perlu dipandang serius oleh pihak kerajaan. Ini satu lagi ada video juga kayaknya sih yang buat Maxim and InDrive dilarang di Malaysia. Proteksi atau monopoli terselubung untuk Grab. Malaysia tampaknya sedang bermain kasar dalam menjaga anak emasnya di ranah teknologi transportasi. Baru-baru ini dua aplikasi e-hailing internasional, Maxim dan InDrive, mendapat surat perintah pemberhentian operasi dari Otoritas Transportasi Malaysia dengan alasan soal perizinan. Tapi kalau dicermati lebih dalam, ada aroma proteksionisme yang menyengat. Coba pikir, kalau dua pesaing ini tumbang, siapa yang paling diuntungkan? Tentu saja Grab, sang raksasa e-hailing Asia Tenggara yang juga lahir dari rahim Malaysia sebelum pindah markas ke Singapura. Grab, yang kini menguasai sekitar 70% pasar e-hailing di Asia Tenggara, semakin nyaman tanpa kompetitor serius di kandangnya sendiri. Tak sedikit driver online di Malaysia yang menyebut ini sebagai permainan kotor demi menjaga dominasi tunggal. Apalagi, Grab dikenal lihai menyingkirkan pesaing, baik dengan akuisisi maupun lobi kepemerintahan. The big issue right now, ada beberapa persatuan tertentu yang tidak faham atas
sebelah ialah menyebelahi satu dua syarikat besar saja. Nah, jadi di tanggal 19 Mei kemarin, ya media besar nasional ya, sekelas Kompas itu memberitakan masalah ini gitu. Malaysia ancam stop operasi Maxim dan Indef. Apa sebabnya? Nah, itu diposting atau disiarkan di tanggal 19 Mei yang notabene H-1 demo ojol besar-besaran di Indonesia. Ada apa nih? aduh, gua nggak tahu deh gimana. Ya, pendapat lu semua gimana? Ya kan, kita coba bahas ini. Ya, gue bisa sedikit menyimpulkan ya dari berita-berita VT yang tadi, termasuk terakhir Kompas tadi ya, bahwa intinya gini. Jadi ternyata Indef dan Maxim di Malaysia itu rencananya mau diblokir ya, mau ditutup, nggak boleh beroperasi lagi dengan berbagai macam alasan. Salah satunya tidak memenuhi syarat ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Dengan infonya kan katanya ada revisi undang-undang atau revisi aturan. Jadi aturan yang lama sudah nggak berlaku, ada aturan baru. Nah, sementara platform Maxim dan Indef itu belum memenuhi syarat gitu. Nah, pas di tanggal 19 Mei itu kemarin kan ada pertemuan juga di Launch Indef Jakarta. Gue sempat mengkonfirmasi atau mewawancarai manajemen Indef, yaitu direktur bisnis Indef Indonesia, Bapak Rian Rwanda. Nah, gue sempat tanya nih tentang isu ini nih, gimana nih Pak, masalah Indef mau diblokir di Malaysia gitu kan. Nah, kebetulan alhamdulillah gue bisa mewawancari beliau, Pak Rian Rwanda. Yuk kita simak wawancara gue sama Pak Rian Rwanda. Diblokir di Malaysia itu gimana? Tadi kan ada yang nanya juga tuh Pak. Menurut saya itu isu yang menarik. Isu yang menarik ngebahas tentang kondisi bisnis beberapa perusahaan di negara lain dirilis oleh media lokal satu hari sebelum demo. Menurut saya menarik dan sekiranya teman-teman driver tidak perlu khawatir untuk yang di Indonesia khususnya karena secara bisnis kita sudah fully legal di Indonesia dan secara finansial dan lain-lain kita sangat sehat untuk di Indonesia. Terima kasih. Ya, demikian wawancara gue sama Pak Rian Rwanda saat acara di Launch Kemang kemarin. Nah, kita bergeser ke berita yang tentang di Jawa Timur atau di Surabaya ya. Mengenai yang tentang di Surabaya, Indef kenapa diblokir? Kan kalau di media-media itu disebutkan bahwa karena Indef sudah diundang 3 kali untuk mediasi datang ke sana gitu kan, ke pemerintah Jawa Timur. Gitu. Tapi Indef nggak hadir. Nah, gue sedikit konfirmasi nih. Jadi saat kemarin tanggal 19 Mei gue di launch itu juga sebelumnya siangnya itu tim manajemen Indef menerima undangan atau datang rapat bersama Kementerian Perhubungan di Jakarta ya. Nah, dan usut punya usut yang gue tanya ternyata memang yang undangan Jawa Timur itu di tanggal 19 juga gitu. Informasinya seperti itu. Jadi bentrok waktunya ya manajemen Indef lebih dulu ke pemerintah pusat atau ke Kementerian Perhubungan di saat waktu yang sama dan undangan itu katanya juga mendadak. Jadi karena udah diundang sama pemerintah pusat atau di Kementerian Perhubungan ya otomatis manajemen Indef ke Kementerian Perhubungan dulu tidak. Jadi tidak bisa hadir di di Jawa Timur atau di Surabaya itu gitu. Itu klarifikasi dari manajemen kemarin saat gue tanya juga. Sayangnya gue nggak rekam ya kan. Jadi poinnya kenapa nggak bisa hadir ya karena sebelumnya dapat undangan terlebih dahulu dari Kementerian Perhubungan. Jadi Indef lebih cenderung datang ke Pak Menteri intinya gitu kan.
Nah, mungkin ada yang bertanya, emang nggak ada perwakilan gitu Indrive di sana bisa datang? Ya, yang gimana sebagaimana kita tahu ya bahwa Indrive adalah perusahaan asing kan ya. Untuk kantornya sendiri itu memang dia udah di Jakarta office-nya, ada di daerah Sudirman mungkin ya. Cuman memang Indrive juga punya launch. Launch itu pertama itu ada di Jakarta, terusnya di Bandung sama di Bali ya. Jadi Indrive baru ada 3 tempat launch untuk pengaduan dan segala macam di 3 daerah itu gitu. Nah, untuk di Surabaya belum ada perwakilannya. Jadi ya nggak seperti Gojek atau Grab yang udah lama mempunyai perwakilan di setiap kota ya kan gitu. Jadi dimaklumin. Ya, terusnya juga di berita itu juga yang gue lihat bahwa sebenarnya kalau di isi berita itu bahwa pemerintahan Surabaya atau pemerintah Jawa Timur itu mengajukan usul ke Komdigi untuk memblokir Indrive. Jadi baru mengajukan ke pusat, bukan berarti diblokir gitu. Dan ada informasi juga dari teman-teman di Surabaya itu aman-aman aja sih gitu. Dan sempat ada yang ngechat kedukungan dan dijawab memang tidak ada masalah, tetap masih bisa beroperasi. Dan kemarin juga gue sempat kontak salah satu manajemen Indrive, yaitu Ibu Novita yang seperti di video-video sebelumnya, dia juga menyatakan bahwa Indrive aman-aman aja kok, nggak ada masalah, dan selama ini juga Indrive mengikuti peraturan apa yang berlaku yang ada di Indonesia gitu. Salah satunya tarif itu tidak boleh di atas 20% pemotongannya gitu. Jadi aman-aman aja gitu. Untuk di Malaysia pun gue sempat berbincang juga sama Pak Rian bahwa ya nggak ada masalah sebenarnya sekarang karena dulu pun pernah kejadian Indrive diblokir di Malaysia itu sampai selama sebulan karena itu masalah regulasi yang berubah akhirnya Indrive harus menyesuaikan lagi mengikuti regulasi, mengikuti izin-izin yang baru, ngurus dulu, prosesnya kan nggak cepat, otomatis diblokir dulu sebulan. Nah mungkin yang ini pun juga begitu, ada regulasi baru dari pemerintahan Malaysia yang harus diperbarui, otomatis ya Indrive diblokir dulu sebelum memenuhi syarat itu. Intinya sih itu yang gue dapat informasinya seperti itu. Nah menurut lu pada gimana? Silakan kita diskusi atau misalnya beri tanggapannya atau mungkin ada yang punya informasi yang lebih akurat lagi tentang berita ini bisa ditulis di kolom komentar. Oke, sekian untuk video kali ini atau pembahasan kali ini. Gue Driver Pemilih. Terima kasih. Jika ada kritik saran, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, komen, share video ini kalau Anda suka atau ada yang kurang silakan di komen, ya kan? Jangan lupa di subscribe dan nantikan video-video berikutnya tentunya tentang dunia perjualan terutama Indrive di Indonesia hanya di channel Driver Pemilih. Salam satu aspal. Assalamualaikum.